you today? Well, students, today we are going to discuss about a short functional text which is called announcement. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sebuah teks singkat dalam bahasa Inggris yang disebut dengan announcement. Artinya adalah pengumuman, ya. So, in this occasion, we are going to focus on 4 aspects or 4 points about announcement. The first is the definition, and then the second is the purpose, the third is the structure, and the fourth is the language features of an announcement. Okay, let's start with the first point, that is about definition. So, announcement is a short oral or written message or information that tells people about an information. And the purpose, the second is the purpose. The purpose of the announcement is to inform or to tell people so that they know about when, where, and also what the announcement is about. And then the third is the text structure. Basically, there are 2 types of announcement or 2 forms of announcement. The first form is the spoken announcement, and the second is the written announcement. Ya, sebenarnya announcement itu ada 2 bentuknya. Ada dalam bentuk tertulis, ada bentuk lisan, dan ada dalam bentuk tulisan, ya. Kedua jenis announcement ini pada dasarnya memiliki struktur yang hampir sama, hanya sedikit perbedaannya. Okay? Now let's check the difference, ya. The oral announcement consists of 3 parts. The first is the opening that states the audience, ya. Jadi yang bahagian struktur dalam teks spoken atau announcement lisan, yang pertama ada namanya opening. Apa isi opening? Menyebutkan siapa audiensnya, siapa yang dituju dalam pengumuman tersebut. Kemudian yang kedua ada content, ya. Content itu apa? The information. Yang informasi apa yang akan disampaikan dalam pengumuman tersebut. And then the third or the last part is the closing. Closing contains of respectful or thanks, ya. Nah, jadi 3 strukturnya dalam teks yang berbentuk lisan. Tadi yang pertama apa? Ada opening atau pembukaan. Yang kedua ada kontennya atau isi dari pengumumannya. Yang ketiga adalah closing, penutup, yang isinya adalah ucapan penghormatan atau terima kasih, ya. Kita lihat contohnya yang spoken announcement, misalnya apa? Attention. Nah, biasanya kalau pengumuman lisan, ya, ada kata attention. Kemudian yang ditujukannya siapa? Misalnya all grade 10 students of lab school. Nah, yang dituju bisa siapa? Siswa kelas 10 SMA lab school misalnya, ya. Terus kontennya, informasinya misalnya diminta apa? Please gather at the school hall at 3 this afternoon in order to celebrate our school ceremony. Nah, misalnya. And then bahagian terakhirnya thank you. Nah, ada ucapan terima kasihnya, ya. Nah, itu dalam bentuk lisan. Okay, the second types of announcement is written announcement. Nah, yang bentuk keduanya adalah bentuk tulisan, ya. Hanya sedikit saja berbeda dengan yang lisan tadi, ya. The first part of the written announcement is the head. Nah, the head consists of what? The head consists of the purpose of the announcement, ya. And then the second is the body. Hampir sama seperti tadi, ya. Body itu apa isinya? Kontennya, informasi yang mau disampaikan itu apa di dalam pengumuman tersebut. And then the last part is
the writer. Nah, bahagian akhirnya ada siapa yang menulis atau menyampaikan pengumuman tersebut. Sedangkan tadi di yang lisan ya, tidak perlu ada siapa yang menyampaikannya karena sudah langsung diumumkan ya. Oke, the example of the written announcement is. Nah, kita lihat contoh dari announcement atau pengumuman dalam bentuk tertulis ya. Nah, misalnya apa? Due to the Indonesian Independence Day on the 17th of August 2019, our school will have holiday on Tuesday, the 17th August 2019. And the school will start again on Wednesday, the 18th of August 2019. Nah, from the school principal. Nah, ada siapa yang menyampaikan informasi tersebut? Dalam hal ini misalnya kepala sekolah. Oke? And then the language features ya. Unsur kebahasaan yang sering muncul dalam sebuah announcement. Nah, biasanya bentuk kalimatnya simple present tense ya, karena disampaikannya pada saat sekarang ya. Kemudian satu lagi simple future tense untuk menyatakan kapan akan berlangsungnya informasi yang disampaikan di dalam pengumuman tersebut ya. Misalnya yang contoh kalimat simple present apa misalnya, please gather at the school hall misalnya. Nah, itu kalimatnya simple present. Kalau future apa contohnya misalnya, the meeting will be held tomorrow at misalnya apa, at 2. Nah, ada kata will misalnya, atau pakai apa, pakai be going to juga boleh ya, kalau sudah direncanakan kapan acaranya akan berlangsung ya. Okay. Yeah, I think that's all for today about the announcement. Have a nice day. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.